sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot, kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Akhir 2025 semua mimpi dan harapan seluruh korban bebas dari kebiadaban PT Summarecon akan terwujud nyata. Kabupaten Bogor, tanggal 1 Desember tahun 2025. Rakyat anak bangsa Indonesia dan seluruh elemen masyarakat dan para korban kebiadaban PT Summarecon sampaikan aspirasi dengan tegas akan melakukan blokade di PT Summarecon Tbk MCIKJA. Rakyat anak bangsa Indonesia bersama APH Bersih, para tokoh ulama, media pers Indonesia bersatu, para petani penggarap dari 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, bersama para nasabah, paguyuban mahasiswa, keluarga besar korban serta korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA lainnya. PT Summarecon terbukti telah melakukan makar, membuat otonomi baru, telah memanipulasi data dan telah memiskinkan rakyat, menyampaikan pernyataan sikap kolektif terkait hukum dan keadilan yang menimbulkan kerugian terhadap para korban, warga masyarakat petani penggarap khususnya di wilayah 4 desa dan sekitaran Bogor, Jawa Barat. Seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, petani penggarap, nasabah, kontraktor, serta para korban terdampak kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor menyatakan sikap tegas bahwa mereka siap melakukan aksi pemblokiran atau blokade terhadap area proyek tersebut. Langkah ini merupakan bentuk protes atas sakit hati yang berkepanjangan dari apa yang mereka sebut sebagai nilai penting dari ketidakadilan, pembiaran, serta ketidakpastian hukum yang telah mereka alami selama berlangsung puluhan tahun silam. Warga petani penggarap menegaskan bahwa tindakan ini lahir dari rasa frustasi dan kelelahan stres akut menghadapi proses hukum yang dianggap berlarut-larut dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah yang masuk angin, dan oknum-oknum yang kasat mata ikut terlibat dengan PT Summarecon. Masyarakat dipaksa mundur tanpa ada solusi yang berpihak kepada para korban. Masyarakat petani penggarap dan korban lainnya bukannya lemah, ini malah semakin besar perjuangannya yang menginginkan agar semua harapan dapat terrealisasi di 2025. Menurut mereka,
Berbagai laporan dan aduan yang disampaikan selama ini tidak memperoleh kepastian penyelesaian sehingga masyarakat merasa perlu mengambil langkah kolektif yang lebih tegas. Siapapun yang berupaya menghalangi aspirasi rakyat dalam memperjuangkan hak dan martabatnya, baik individu maupun kelompok, akan dipandang sebagai pihak yang tidak berpihak kepada keadilan. Demikian pernyataan perwakilan warga dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat. Warga petani penggarap yang juga menyampaikan bahwa kritik keras mereka bukan ditujukan kepada institusi negara, melainkan kepada oknum-oknum yang mereka anggap tidak menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berpihak kepada hukum NKRI. Seluruh korban menegaskan bahwa dukungan penuh tetap diberikan kepada aparat penegak hukum yang bekerja bersih, independen, dan konsisten dalam membela harga diri bangsa dan rakyatnya. Lebih lanjut, warga menilai bahwa konflik lahan yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun telah menimbulkan luka sosial yang mendalam. Mereka merasa keberadaan mereka sebagai petani penggarap, pekerja, dan masyarakat asli telah terpinggirkan oleh kepentingan korporasi. Akibatnya, saat ini muncul sikap tegas bahwa rakyat tidak boleh lagi dikesampingkan dalam proses pembangunan. Kami adalah rakyat Indonesia, pemilik sah negeri ini, dan kami tidak akan terus-menerus diperlakukan sebagai tamu di tanah kami sendiri. Kami menolak ditindas, dilecehkan, dan diabaikan. Inilah saatnya rakyat bersuara, bersatu, dan berdiri tegak menuntut keadilan. Demikian seruan yang disampaikan dalam forum warga petani penggarap 4 desa, dan seluruh korban-korban lainnya. Kami sepakat bahwa perjuangan ini tidak ditujukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk menegakkan hak-hak rakyat yang merasa dirugikan. Mereka berharap agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat membuka ruang dialog yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Warga menegaskan bahwa seluruh langkah aksi akan dilakukan dalam kerangka perjuangan konstitusional, menjaga ketertiban, serta tetap menghormati hukum yang berlaku. Namun ketegasan sikap kami ini adalah bentuk bahwa rakyat tidak lagi mau dipinggirkan. Tuntutan kami jelas, keadilan, transparansi, dan penghormatan atas hak masyarakat haruslah dijunjung tinggi, karena jika seluruh rakyat se-Indonesia bersatu, maka harapan dan impian kami tidak dapat diabaikan. Pernyataan ini muncul dari akumulasi laporan, keluhan, dan pengalaman warga petani penggarap dan para korban kebiadaban kejahatan, kekejaman dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, yang telah menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis. Warga petani penggarap menyampaikan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya menyangkut persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup petani penggarap, rasa aman masyarakat petani penggarap, serta keadilan bagi pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum secara memadai. Warga masyarakat petani penggarap juga menyatakan bahwa mereka tidak takut dengan ancaman dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, karena kami yakin, Indonesia telah memiliki pemimpin yang berani, dan dengan dukungannya terhadap Sofyan Djim Mamesah sosok inspiratif dan patriotik yang rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Sofyan Djim Mamesah, sang pejuang kebenaran, menjadi garda terdepan berdiri di garis depan berjuang melawan para komunisme global, yang bercacat hukum dan banyak melakukan tindakan ilegal yang bukan saja merugikan masyarakat serta mencederai kedaulatan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kini akhirnya semua terbongkar di mana ada oknum pejabat tinggi kepolisian, terlibat dalam konspirasi jahat dan terbesar yang dilakukan PT Summarecon, yaitu dengan membangun negara di dalam negara khususnya di Gunung Gelis. Dan informasi ini jelas A1, ternyata peristiwa ini sudah terjadi, tidak hanya di Gunung Gelis saja, kejadian seperti ini pun telah terjadi pada 28 cabang Summarecon se-Indonesia. Dan karena hal tersebut seluruh nasabah-nasabah sudah tidak lagi percaya kepada institusi kepolisian di NKRI, karena oknum-oknum kepolisian inilah yang telah merusak citra institusi kepolisian. Oknum-oknum yang bekerja sama di dalam PT Properti, tempat berkumpulnya para mafia tanah, mafia hukum. Tidak itu saja, banyaknya oknum-oknum dari pejabat tinggi,
menengah dan yang paling rendah kepolisian pun ikut berkolaborasi dengan PT Summarecon PT yang terbukti A1 sebagai mafia tanah, mafia hukum. Suara rakyat anak bangsa Indonesia khususnya warga petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang, dan ratusan karyawan korban PT Summarecon merasa pupus harapan kepada kepolisian, bukannya menjadi aparat penindas kriminal-kriminal, para pengusaha zolim yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan memanipulasi data. Para pengusaha properti yang hanya mengambil keuntungan dengan cara-cara licik, memanipulasi data-data, membuat plottingan-plottingan ilegal, sebagaimana keabsahan data yang diakui pemerintah malah dibuat rekayasa. Para aparatur pemerintahan birokrasi yang bersih, yang bukan dari konspirasi jahat PT Summarecon, bergerak membantu, mendukung, mengawal rakyat yang sedang menyuarakan kebenaran dan keadilan, yang menjadikan rakyat Indonesia khususnya seluruh korban untuk tetap tegak lurus terhadap hukum NKRI. Walaupun tindak kejahatannya PT Summarecon terus-menerus dilakukan, dengan mengeluarkan beragam konspirasi untuk menghalau dan menghadapi para korban. Dari mengadu domba rakyat korban dengan para aparatur pemerintahan birokrasi agar tercerai-berai. Dan akhirnya saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh warga korban untuk jangan terprovokasi, buru-buru menyimpulkan. Di mana nanti saatnya rakyat tengah menyuarakan aspirasinya, pada saat melakukan blokade kepada PT Summarecon seluruh korban melakukan hal yang tidak diinginkan. Hindari pertikaian dengan kekerasan, terlebih-lebih melakukan hal yang malah menjadi merugikan niat serta harapan dari seluruh korban itu sendiri. Beragam hujatan terhadap PT Summarecon yang telah terbukti menzolimi kita semua malah berbalik warga korban yang nantinya diperalat penyebab terjadinya keributan besar. Tidak ada asap jika tak ada api, dan api tersebut adalah otak dalang intelektualnya para petinggi-petinggi di PT Summarecon MCIKJATBK Bogor, karena mereka ini inginkan bebas terlepas daripada tanggung jawab. Sementara para owner dan pemilik PT Summarecon sedang dalam perjalanan menuju luar negeri, dipergunakannya konsep pecah belah untuk menghindari tanggung jawab, dan ini jelas adanya faktor yang disengaja lakukan PT Summarecon. Berniat memecah belah persatuan Indonesia, khususnya seluruh korban-korban kebiadaban dari PT Summarecon dengan cara-cara yang tidak baik. Ya memang walaupun sudah sebagian tanah-tanah ribuan warga korban 4 desa sudah berhasil direbut kembali. Tanah-tanah yang mempunyai kejelasan hukum dan keabsahannya, namun ada beberapa tanah-tanah yang milik warga 4 desa sudah berhasil dibangun, berdiri bangunan rumah mewah oleh PT Summarecon, dan bangunan inilah yang justru menjadi perhatian utama pemilik aslinya yaitu warga petani penggarap 4 desa. Dan dari info yang didapat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya bersama para wartawan Indonesia Bersatu, informasi A1 sesuai dengan fakta di lapangan. Nyawa dan kepastian tentang nasib dari PT Summarecon sekarang jelas berada di genggaman sosok Sofyan Jim Mamesah. Nasib serta kelangsungan dari 18 Summarecon se-Indonesia sudah jelas sekarang berada dalam kendali Sofyan Jim Mamesah. Kenapa begitu pasalnya hanya Sofyan Jim Mamesah lah sebagai pemegang kunci kotak Pandora yang memiliki hak untuk menentukan nasib Summarecon selanjutnya. Mengenai akan dilakukannya perihal penyegelan atas segala usaha pengembangan properti PT Summarecon di Kabupaten Bogor semuanya tergantung pada Sofyan Jim Mamesah. PT Summarecon Bogor diberi waktu untuk mengadakan pertemuan persuasif kepada Sofyan Jim Mamesah sebelum penyegelan total. Berikut patok-patok yang saat ini sudah dicabut dan para pekerja Summarecon telah dilarang untuk melakukan aktivitas pengerjaan proyek. Dan dengan adanya keterlibatan Roy Putro sebagai mafia hukum, yang juga ikut memberikan kontribusi menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Terbukti telah menjadi penadah melalui preman bayaran berbaju PT Summarecon. Dan jelas Roy Putro adalah kaki tangan dari PT Summarecon abal-abal, dialah penjahat. Dan seluruh warga petani penggarap 4 desa, paguyuban warga korban, dan seluruh korban lainnya meminta kepada APH bersih untuk secepatnya menangkap Roy Putro, karena bukti serta fakta ada semua, karena tindak kejahatannya sudah berlangsung sejak lama. Pelaku Roy Putro pintar dalam menjalankan tugasnya,
hanya berani bersembunyi di balik oknum-oknum. Semuanya sudah terbuka dan tersiar di berbagai media massa, dari media online hingga channel YouTube, sebagaimana iklan penjebakan yang dilakukan oleh marketing galeri PT Summarecon, dan korban-korban para pengusaha konsumen nasabah investor penanam modal masuk terjerat iklan-iklan buatan Roy Putro. Dan secepatnya aparat hukum yang bersih menangkap pelaku Roy Putro sebagaimana Roy Putro telah terbukti melakukan tindak kejahatannya, memperkaya dirinya dari hasil tindak kejahatan bukan kekayaan miliknya sendiri. Gerakan ini menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, terutama yang berakar pada ideologi komunisme global PKI yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat nasionalisme Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sofyan Djim Mamesah adalah tokoh nasionalis, pejuang rakyat yang perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran, berjihad melawan nahi mungkar, dan telah dilakukannya sejak 2015 hingga mendekati 2025, terus tanpa lelah menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kemungkaran, ketidakadilan, serta pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor. Selama 1 dekade, berbagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, kriminalisasi terhadap petani penggarap dan nasabah, manipulasi data, serta perampasan tanah milik warga dan telah menjadi luka mendalam bagi masyarakat di sekitar wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya. Tindakan-tindakan ini diduga kuat melibatkan unsur pelanggaran hukum yang sistematis dan merugikan masyarakat. Karena sekarang rakyat tengah menuntut agar pihak berwenang mau melakukan penyelidikan secara independen, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh dugaan pelanggaran hukum tersebut. Rakyat menyerukan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk tidak menutup mata dan telinganya, serta memastikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat dan para petani yang telah menjadi korban. Sebagai rakyat dan anak bangsa, kami tidak akan surut memperjuangkan hak-hak korban melalui jalur hukum dan mekanisme demokrasi yang sah. Kami menolak segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan kolusi yang malah akan menghambat penegakan keadilan di NKRI. Sengketa yang melibatkan pihak PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor telah menimbulkan kekhawatiran mendalam. Para warga petani penggarap dan para korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA merasakan adanya tindakan yang bersifat merugikan, menimbulkan tekanan, dan menciptakan ketidakpastian atas hak-hak sebagai warga negara dan sebagai petani penggarap. Setiap persoalan tentu memiliki sumbernya, sebagaimana setiap aliran air pasti memiliki mata air dan tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Dalam konteks ini, berbagai permasalahan yang muncul bersumber dari PT Summarecon Tbk MCIKJA dan dianggap bermula dari pola promosi proyek perumahan yang dinilai aspal asli tapi palsu, dan calon konsumen menyampaikan bahwa proses pemasaran dilakukan dengan cara yang tampak meyakinkan, sopan, serta dikemas secara profesional untuk menumbuhkan rasa percaya. Namun setelah banyak calon pembeli memberikan komitmen atau dana, mereka mengaku mengalami kerugian dan merasa tidak mendapatkan kejelasan atas proyek yang dijanjikan. Pihak yang merasa menjadi korban menyebut bahwa salah satu tenaga pemasaran yang aktif mempromosikan proyek tersebut adalah seseorang bernama Roy Putro, yang diduga berperan memasarkan unit-unit perumahan kepada calon konsumen. Mereka menilai bahwa pola pemasaran tersebut menjadi awal dari rangkaian masalah yang kemudian timbul dan berkembang. Para warga berharap agar pihak berwenang dapat menindaklanjuti laporan-laporan yang telah disampaikan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta memberikan kepastian hukum agar semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan dan kejelasan. Sejak beredarnya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penundaan jadwal pemasangan garis polis lain di area proyek PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, masyarakat kembali mempertanyakan kepastian proses penanganan perkara yang tengah berlangsung. Surat tersebut, yang bersifat internal dan ditujukan kepada pihak perusahaan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, memuat informasi bahwa pemasangan polis lain akan dijadwalkan ulang. Namun hingga saat ini,
belum terdapat kejelasan mengenai waktu pelaksanaan tindakan tersebut di lapangan. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para petani penggarap khususnya di 4 desa, yaitu Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, serta para korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA, juga nasabah yang telah tertipu hingga mencapai triliunan rupiah yang selama ini mereka berharap keadilan dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Petani penggarap nasabah dan para korban yang sebelumnya berharap pemasangan polis lain dapat segera dilakukan sebagai bentuk penegakan prosedur hukum, kini mempertanyakan perkembangan terbaru dari proses tersebut. Warga masyarakat petani penggarap menegaskan bahwa mereka menghormati seluruh mekanisme hukum, namun meminta transparansi, kepastian jadwal, serta komunikasi terbuka dari pihak berwenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Warga masyarakat petani penggarap juga berharap agar seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, adil, serta memperhatikan aspirasi warga yang terdampak. Dengan berjalannya waktu, dinamika terkait PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor semakin menjadi sorotan publik. Situasi PT Summarecon Tbk MCIKJA semakin mengalami tekanan setelah muncul kabar bahwa salah satu pihak yang dikaitkan sebagai penyalur dana untuk PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, yakni Marina Budiman, yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dikabarkan terjadi pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2025, sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, di kediamannya yang berlokasi di Jakarta Pusat. Rakyat anak bangsa Indonesia bersama para petani penggarap di 4 desa bersatu dengan para tokoh ulama, paguyuban masyarakat, aparat penegak hukum, APH Bersih, serta media pers Indonesia bersatu. Forum Betawi bersama Puncak Ngahiji akan maju bersama-sama dan bersatu memberangus sarang mafia tanah dan mafia hukum yang diduga mencederai keadilan di bumi pertiwi, khususnya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Gerakan ini menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, terutama yang berakar ideologi komunisme global yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme Indonesia. Iklan penjebakan adalah pembohongan publik, alibi rekayasa yang sebenarnya adalah sebuah penjebakan, dan diminta kepada semua konsumen, nasabah, investor penanam modal untuk tidak terhipnotis dan jangan pernah percaya dengan jebakan tersebut. Semuanya adalah ilegal, bersurat aspal dan kamuflase, kerjasama dengan berbagai oknum-oknum pemerintahan masuk angin. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak takut hukum dan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada rakyat, negara dan Tuhannya sendiri. Mereka adalah para aparat yang berubah menjadi keparat, pejabat yang jadi penjahat masuk angin. Berbaju seragam aparat negara yang malah menjadi pengkhianat, untuk menjadi tameng perisainya PT Summarecon. Secepatnya Kapolri bertindak sebagaimana semestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Lakukan secepatnya agar terhindar dari keributan besar-besaran dan bisa mengakibatkan kerugian dari semua pihak. Jika fakta sudah jelas-jelas, PT Summarecon telah melakukan makar, kudeta, membangun otonomi baru, membangun negara di dalam negara, mengapa dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan? Ada apa? Mengapa polisi enggan bertindak malah tampak ikut terlibat, dan ini telah membuat masyarakat menjadi geram. Saat ini semua warga negara Indonesia, seluruh korban meminta kepolisian untuk tegas, karena kunci kontak Pandora ada pada Sofyan Jim Mamesah, narasumber sekaligus sebagai korban kebiadaban PT Summarecon. Sofyan Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, berjuang mengungkap fakta, mengurai benang merah, pemegang kartu as dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon, selama 11 tahun berjuang untuk NKRI dan seluruh korban petani penggarap di 4 desa, dan korban-korban lainnya. Dan saat ini semua dukungan dari berbagai sumber terus-menerus mendekati Sofyan Jim Mamesah. Dukungan tidak hanya datang dari korban-korban, dari para aparatur pemerintahan birokrasi bersih,
aparat hukum atau APH bersih. Dukungan juga didapat dari Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih, dan seluruh warga korban petani penggarap 4 desa dan seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon menitipkan kepercayaan penuh terhadap Sofyan Djim Mamesah. Karena menurut rakyat Indonesia Sofyan Djim Mamesah layak menerima penghormatan ini. Sofyan Djim Mamesah rela berkorban membantu seluruh korban, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur NKRI, berjuang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Jiwa raganya untuk NKRI. Rela berkorban apapun untuk NKRI, tidak saja hartanya, jiwa raganya untuk NKRI. Sosok yang harus menjadi panutan NKRI. Dari banyaknya apresiasi terhadap Sofyan Djim Mamesah dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, mahasiswa akademisi se-Indonesia ikut memberikan sepenuhnya kepercayaan dan dukungannya terhadap Sofyan Djim Mamesah. Saatnya seluruh warga Indonesia yang cinta damai, cinta NKRI meminta kepada pemerintahan tertinggi di NKRI adalah Presiden untuk secepatnya bertindak. Kami cinta damai, kami rakyat Indonesia yang cinta NKRI ini damai meminta kepada pemerintah untuk bertindak sebagaimana semestinya. Jangan sampai mau kita didiskriminasi terhadap hukum NKRI yang dibuat oknum-oknum dan kami menolak untuk tidak mau menjadi korban seterusnya dari PT Summarecon. Jangan mau kalah terhadap kejahatan ciptaan PT Summarecon karena sejak dulu PT Summarecon sudah tidak mempunyai itikat baik, sudah tidak lagi menghormati dan menghargai hukum negara kita. PT Summarecon dan para pecundang, perongrong dan pengkhianat kedaulatan NKRI sampai di sini masih saja enggan bertanggung jawab, hukum NKRI dihinakan, aparatur pemerintahan birokrasi dilecehkan, institusi dan konstitusi amandemen UUD 45, Pancasila dan GBHN dibantai habis-habisan, tanpa hati nurani memporak-porandakan hak anak bangsa rakyat Indonesia. Apakah ini harus dibiarkan? PT Summarecon hanya memberikan iming-iming, alibi rekayasa saja, ucapannya hanya memberikan ucapan pengalihan dengan mengatakan tunggu Sucipto Nagaria sehat dari sakitnya. Ini adalah upaya jahat PT Summarecon, dari melempar batu sembunyi tangan dan lalu cuci tangan, lari dari tanggung jawab. Saat ini rakyat Indonesia khususnya warga korban meminta Presiden untuk berangus PT Summarecon Bogor dan seluruh 18 cabang Summarecon se-Indonesia. Pasang garis polis lain dan tangkap adili, penjarakan dan miskinkan semua petinggi-petinggi PT Summarecon. Karena di 2025 adalah di mana kebangkitan bumi pertiwi Indonesia, khususnya Gunung Gelis bebas dari para pengusaha dan penguasa zolim. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya dan semua antek-anteknya, para oknum dan pelaku yang terlibat. Tutup izin usaha, dan segera beranguskan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya bukan dari hasil kerja kerasnya. Cabut izin PT Summarecon Tbk Bogor se-Indonesia dan di 18 cabang Summarecon berada, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti tempat bersarang dan kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Dan permintaan dari seluruh korban kepada APH Bersih dan pemerintah pusat agar segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Ini adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu adalah penyebab akan bermunculan korban-korban baru yang tertipu. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor,
Terlebih takut untuk berjuang, kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 08975028 233.